إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Pembahasan pertama yaitu tentang siapa Wahabi. Apa sejarah Wahabi, Mas? Sejarah yang harus diluruskan. Yang perlu antum ketahui, Wahabi itu dari kata Wahab. Sedikit saya memperkenalkan kepada antum tentang makna Wahabi itu. Wahab dan I dalam bahasa Arab disebut dengan ya'un nisbah. Ya yang merupakan penisbatan. Artinya nisbat kepada Wahab. Dan Wahab itu Pak salah satu daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebatas makna secara bahasa saja. Nah sekarang siapa Wahabi dan kapan munculnya Wahabi? Pernah saya membawakan sebuah dialog ringan antara seorang ulama Saudi yang bernama Syekh Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuai'ir dengan para ulama Maroko. Para ulama Maroko yaitu Maghrib maksudnya. Di mana didapati sebuah fatwa dari seorang ulama yang bernama Al-Lakhami. Ulama yang bernama Al-Lakhami ini pernah ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah Wahabiyah. Bagaimana status masjid ini dan bagaimana firqah Wahabiyah itu? Maka beliau memfatwakan bahwasanya masjid itu masjid yang harus dihancurkan. Dan beliau menyatakan bahwasanya firqah Wahabi itulah firqah yang sesat dan menyesatkan. Firqah Kharijah, Khawarij, mudillah yang menyesatkan. Maka kemudian Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuai'ir berkata kepada orang yang membawakan fatwa itu. Kata beliau, yang kamu bawakan itu dari mana? Ternyata dari sebuah buku yang berjudul Al-Mi'yar Al-Mu'rib fi Fatawa Ahli Al-Maghrib, yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Al-Wansharisi yang wafat tahun 914 Hijriah. Kemudian beliau bertanya, "Baik," kata beliau, Ibnul Lakhami yang ditanya tentang firqah Wahabiyah itu wafat tahun berapa? Disebutkan di situ ya tuwfiya, beliau wafat tahun 478 Hijriah. Baik, 478 Hijriah itu abad keberapa? Abad yang kelima Hijriah. Dan yang menukil fatwa Al-Ibnul Lakhami ini siapa? Al-Wansharisi yang wafat tahun 914 Hijriah. Dan itu abad yang ke-10. Kemudian beliau berkata, "Anda tahu kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan?" Tidak tahu. Baik, kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Bayangkan. Ibnul Lakhami wafat tahun berapa, Pak? 478 Hijriah. Dan yang menukil fatwa Ibnul Lakhami itu siapa? Al-Wansharisi wafat tahun 914 Hijriah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun berapa? 1115 Hijriah. Berarti setelah berapa ratus tahun dari fatwa Ibnu Lakhami. Mungkinkah Ibnu Lakhami memfatwakan tentang sebuah firqah yang akan datang nanti ratusan tahun yang akan datang? Dari mana dia tahu? Maka di sini yang harus kita pahami, Pak. Ternyata Wahabi yang dimaksud oleh Ibnu Lakhami ini ya adalah firqah yang dibawa oleh Abdul Wahhab bin Rustum. Abdul Wahhab bin Rustum. Dia memang seorang firqah Khariji, seorang Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Pemikiran yang memang menyesatkan, bahkan difatwakan oleh para ulama akan kekafirannya ya firqah ini. Jadi secara sejarah, Pak,
penamaan Wahabi itu ya dengan yang diklaim katanya pentolannya dakwah Wahabi itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini suatu apa namanya? Sejarah yang sangat aneh sekali. Makanya ya akhi azani Allah wa iyyakum. Ini secara sejarah bahwasanya firqah Wahabiyah sudah muncul jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Yang dikira oleh orang bahwa Abdul Wahab inilah pendiri daripada Wahabiyah. Akhirnya diklaimlah Wahabi. Subhanallah. Padahal beliau namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Secara penisbatan saja sangat salah sekali. Ya Wahabi itu nisbat kepada Wahab. Beliau namanya Muhammad, harusnya Muhammadiyah kan gitu. Bukan Wahabiyah. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum.